Bayangkan negara tempat Anda tinggal dilanda tanah yang semakin tidak subur, membuat penanaman tanaman menjadi semakin sulit. Kondisi badai pasir melanda ibu kota India dan kini ada ketakutan terjadinya penggurunan prematur di wilayah tersebut. Penggurunan dan erosi keduanya memprihatinkan. Tanah adalah habitat di mana miliaran kehidupan berkembang. Karena kehidupan yang berkembang pesat itu, semuanya tumbuh. Kita makan pangan, binatang-binatang lain berkembang biak. Semuanya terjadi karena tanahnya subur. Saat tidak ada kesuburan dalam tanah, maka Anda telah menelantarkan planet dengan banyak cara. Kita bicara tentang karbon, kita bicara tentang emisi, kita bicara tentang polusi di berbagai tingkatan. Sebelum itu semua, kita harus menyikapi masalah terpenting. Karena ada satu kesalahpahaman di dunia. Ada kampanye yang mengedepankan masalah sipil sebagai masalah lingkungan hidup. Saat ini, jika kantong plastik bertebaran di New York, ini bukan suatu masalah ekologi. Ini masalah sipil. Jika sungai-sungai kita terpolusi, ini bisa diperbaiki. Dalam 1 atau 2 tahun, jika Anda mendirikan kilang penyaringan yang diperlukan dan menegakkan hukum, masalah-masalah sipil ini bisa diperbaiki dengan sedikit penegakan dan kesadaran hukum. Tetapi, masalah yang sesungguhnya adalah tanah. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan data ilmiah yang memadai secara jelas mengatakan kita memiliki tanah. Tanah pertanian untuk 80 hingga 100 panen lagi di planet ini. Tersisa 45 hingga 60 tahun lagi, kita punya tanah pertanian. Mereka menyebutnya kepunahan tanah. Anda pernah dengar tentang dinosaurus punah? Anda dengar tentang dodos punah? Tapi ini adalah kepunahan tanah yang sedang kita saksikan. Masalah sesungguhnya adalah kepunahan tanah. Karena dalam 30 tahun terakhir, 80% dari serangga biomasa telah hilang dari planet ini. 80%. Ini bunuh diri. Anda tahu, ini benar-benar bunuh diri. Jadi, dalam 45 tahun atau 50 tahun akan ada krisis pangan yang serius di planet ini. Ini tidak dapat dihindari jika krisis pangan terjadi. Ya, siapa yang punya senjata terbesar akan datang dan ambil pangan yang ada. Dan kekacauan serta penderitaan yang akan kita ciptakan bagi populasi di seluruh dunia tidak terbayangkan. Jangan pikir hanya orang miskin yang akan mati. Mereka akan membunuh yang kaya dan yang kaya akan mati. Jadi, ini bukan untuk memberikan gambaran yang buruk. Ini suatu realita yang telah terjadi berkali-kali di sejarah kita. Dan sekali lagi, ini sedang diprediksi para ilmuwan terkemuka di dunia. Jadi apa yang akan kita lakukan? Mengapa tanah menghilang? Kemana tanah menghilang? Apa yang merupakan pasir akan menjadi tanah jika Anda tambah kandungan organik ke dalamnya. Apa yang merupakan tanah akan menjadi pasir jika Anda menghilangkan seluruh kandungan organiknya. Jika Anda pergi ke hutan tropis, kandungan organik di dalam tanahnya lebih dari 70%. Di tanah pertanian biasa, kandungan organik minimal yang harus ada agar tanah dapat disebut sebagai tanah adalah 3 hingga 6%. 3% paling sedikitnya. Tapi saat ini, misalnya di India, 62% tanah India kandungan organiknya 0,5% atau di bawah itu. Jadi, kita benar-benar diambang terjadinya penggurunan. Ini di seluruh dunia, bukan saja di satu negara. Di Amerika Serikat, cara penggunaan tanahnya terkait herbisida, gulma, dan pestisida. Begini, kita perlu pahami, hampir 80 hingga 86% dari keanekaragaman hayati yang ada di 12 inci pertama di bagian tanah paling atas. Ketika membajak dengan mesin seperti traktor membajak sedalam 9 hingga 12 inci dan dibiarkan terbuka. Ini berarti kita menghancurkan seluruh keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati artinya humus yang ada di dalam tanah. Kata human atau manusia datang dari kata humus. Itu artinya, ini sesungguhnya adalah tanah yang hidup. Jadi, adalah amat sangat penting tanah menjadi fokus. Karena jika Anda meletakkan 1/3 atau 40% dari tanah,
apalagi di dunia tropis, di bawah teduhan pohon, perubahan iklim dengan mudah bisa dibalikan. Tanah menjadi panas hanya karena ia dibajak atau ia diratakan. Tanah harus berada di bawah vegetasi apapun jenisnya, rumput, semak, pepohonan, apapun. Karena semuanya ini membantu aktivitas ekologis. Dan kita juga perlu memahami, tanah adalah penyerap karbon yang amat penting. Dan tanah adalah penampung air terbesar di planet ini. Dan tanah merupakan basis semua kehidupan. 36 hingga 39 inci dari bagian tanah teratas ini secara rata-rata di seluruh planet merupakan basis dari 87% kehidupan di planet ini. Menjaga agar keanekaragaman hayati tetap hidup adalah hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang juga. Jika kita tidak mulai sekarang, ini tidak akan terjadi. Sebagai bagian ini, kita sedang memulai gerakan yang disebut Conscious Planet atau planet yang sadar, dengan mengikut sertakan sebanyak-banyaknya orang. Sekarang, kelihatannya perubahan iklim, ekologi, semua ini adalah tempat bermainnya orang kaya dan elit. Tidak, ini harus berubah. Manusia secara individual perlu menjadi sadar tentang bahaya yang kita hadapi. Masalah ekologi harus menjadi masalah pemilu, dan partai-partai politik harus menjadikan masalah ekologi sebagai bagian penting dalam prinsip mereka. Pemerintahan harus dipilih karena kepedulian mereka terhadap masalah ekologi. Ini perlu terjadi. Jadi kita lagi melihat bagaimana menyusun suatu rekomendasi kebijakan untuk 192 negara. Rally ini akan dimulai tanggal 21 Maret, yang merupakan hari equinox di London. Dan dari London, bersepeda motor sendiri melewati 24 negara sepanjang 30.000 km sampai ke cekungan Sungai Coventry di mana kami bekerja. Di sebuah cekungan sungai seluas 83.000 km persegi dan 5,2 juta petani bekerja di sana. Dasar dari tubuh kita adalah tanah. Tanpa tanah yang subur dan sehat, tubuh ini dan setiap kehidupan lain tidak mungkin bisa sehat. Jadi, dari sudut ekologi, dari segi perubahan iklim, hal terpenting adalah kita perlu suatu pendekatan yang sadar tentang cara kita mengelola tanah, cara kita meremajakan tanah kita, cara kita merevitalisasi tanah kita. Pendekatan secara sadar ini dan menciptakan sebuah planet yang sadar adalah yang terpenting. Tanpa melibatkan massa yang besar, hal ini tidak akan menjadi kenyataan. Karena kita adalah negara-negara demokratis, tanpa orang-orang berkata inilah yang mereka inginkan, ini tidak akan terjadi. Karenanya, mari kita ciptakan sebuah planet yang sadar. Mari kita wujudkan.